Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nurul Kamalia berusia 14 tahun, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 Mei tahun 2007 dari pasangan Bapak Mohan dan Ibu Sanie. Nurul dan keluarganya tinggal di Dusun Amborawang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nurul dikenal sebagai remaja yang baik, sopan, pintar mengaji dan rajin beribadah. Dia sangat dibanggakan dalam keluarga karena kepintarannya dalam mengaji. Bahkan di usianya yang masih sangat muda, Nurul telah menjadi guru ngaji suatu madrasah yang berlokasi dekat rumahnya. Dan upah dalam menjadi guru ngaji itu Nurul berikan kepada orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga. Hampir setiap hari Nurul akan pergi mengajar ngaji, dan sepulangnya ke rumah dia akan tetap membantu sang ibu dalam pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, cuci piring, dan lain sebagainya. Selama ini Nurul dikenal sangat baik oleh keluarga, teman-teman maupun tetangga sekitar. Dia tidak pernah membuat masalah dan pergaulannya juga baik-baik aja, nggak neko-neko. Dia juga rajin mengikuti kajian mengaji serta aktif dalam kegiatan-kegiatan di masjid. Nurul memiliki cita-cita mulia, yaitu dia ingin menjadi seorang guru suatu hari nanti. Dari sini bisa kita bayangkan sosok Nurul, si gadis remaja yang menjadi kebanggaan. Sementara itu orang tua Nurul yakni Bapak Mohan dan Ibu Sanie juga dikenal baik oleh warga sekitar. Sama seperti anak mereka Nurul, Bapak Mohan dan Ibu Sanie juga dikenal rajin beribadah serta aktif dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, pasangan suami istri tersebut suka membantu orang lain, termasuk tetangga-tetangga mereka yang membutuhkan. Salah satunya seorang pria bernama Syarif Arman berusia 37 tahun. Syarif merupakan tetangga dari keluarga Bapak Mohan. Dikatakan bahwa ia adalah seorang duda yang memiliki satu orang anak. Namun tidak ada informasi tentang kemana dan di mana anak dan mantan istrinya, apakah statusnya cerai hidup atau ditinggal pergi untuk selamanya. Namun diketahui Syarif tinggal sendirian di sebuah rumah yang berdekatan dengan keluarga Bapak Mohan di Dusun Amborawang, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Dalam kasus ini Syarif bahkan dijuluki sebagai duda kesepian. Nah, Syarif yang kerja serabutan seringkali mengalami tekanan ekonomi, sampai-sampai makan aja dia susah gitu loh. Dan Syarif yang tahu persis kebaikan keluarga Bapak Mohan pun sering meminta bantuan makanan. Syarif bukanlah orang asing bagi keluarga Bapak Mohan. Dia sering datang ke rumah Bapak Mohan untuk numpang makan saat ia sedang kelaparan dan tidak punya uang. Keluarga Bapak Mohan yang dikenal sangat baik pun tentu saja sering membantu Syarif. Dalam kesederhanaan, Bapak Mohan dan Ibu Sanie akan membagikan makanan kepada duda kesepian tersebut. Bahkan terkadang anak Bapak Mohan yakni Nurul yang akan menyiapkan makanan untuk Syarif. Kemudian satu hari Syarif yang sangat membutuhkan uang memutuskan untuk menggadaikan burung peliharaan kesayangannya kepada Bapak Mohan sebesar Rp120.000. Awalnya Syarif hanya ingin meminjam uang saja, tetapi untuk meyakinkan Bapak Mohan dia pun memberikan jaminan seekor burung jalak miliknya. Dan Syarif berjanji akan menebus kembali burung peliharaannya itu dalam beberapa hari ke depan. Ia juga meminta agar burungnya jangan dijual sampai hutangnya lunas dan dia akan ambil lagi burung peliharaannya itu. Dengan kebaikannya, Bapak Mohan pun membantu Syarif meskipun keluarganya juga tidak banyak uang. Dia menerima burung jalak itu dan memberikan Syarif uang Rp120.000. Namun Bapak Mohan berharap Syarif akan segera mengembalikan uang tersebut karena keluarganya juga membutuhkan. Singkat cerita, sudah lewat waktu yang dijanjikan, Bapak Mohan yang juga membutuhkan uang mulai menagih hutang Rp120.000 kepada Syarif. Tetapi Syarif tak kunjung membayar hutangnya. Hingga akhirnya selama kurang lebih 2 bulan kemudian masih belum ada tanda-tanda Syarif akan membayar utangnya
yang membuat Bapak Mohan kehilangan sabar. Dia juga mengira Syarif mungkin tidak akan menebus burung jalak yang ia jaminkan kepadanya. Sehingga karena saat itu keluarganya butuh uang, Bapak Mohan pun memutuskan untuk menjual burung tersebut tanpa sepengetahuan Syarif. Lalu beberapa hari setelahnya Syarif mendengar bahwa burung jalak miliknya telah dijual oleh Bapak Mohan tanpa sepengetahuannya. Hal itu membuat Syarif sakit hati dan dendam. Sehingga sejak saat itu Syarif berniat ingin mencelakakan Bapak Mohan. Ia terus mencari kesempatan untuk melakukan aksinya, tetapi Syarif tak kunjung menemukan momen yang pas. Sampai akhirnya satu hari Syarif menemukan kesempatan untuk membalaskan dendam kepada Bapak Mohan, namun melalui putrinya yakni Nurul Kamalia. Sayangnya Nurul yang tidak terlibat dalam masalah hutang antara ayah dan tetangganya itu harus menerima akibat memilukan yang akan menghentikan langkahnya dalam menggapai cita-citanya menjadi seorang guru, di mana Nurul akan ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat-sangat tragis. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang telah beredar luas di media berita. Sedikit disclaimer aja bahwa semua informasi yang kami sajikan dalam video ini kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional TV. So guys, semuanya bermula pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 pagi. Hari itu merupakan hari libur dan seperti biasa Nurul bangun dari tidurnya dan mulai membantu sang ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah itu ia pun duduk di ruang tamu sembari beristirahat sejenak. Lalu sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Ibu Nurul yakni Ibu Sanie meminta tolong kepada putrinya itu untuk membeli telur ke warung. Nurul pun mengambil uang berjumlah Rp50.000 dan segera menuju ke warung. Tetapi siapa sangka saat itu merupakan pertemuan terakhir Nurul dengan keluarganya. Karena saat dalam perjalanan menuju ke warung, tiba-tiba Nurul bertemu dengan Syarif. Syarif si duda kesepian yang memang telah memiliki dendam kepada Bapak Mohan, menganggap hal itu adalah kesempatan yang pas untuk membalaskan dendamnya saat ia melihat Nurul. Karena kondisi saat itu masih sepi dan tidak ada orang yang lewat di sekitar mereka, Syarif yang naik pitam mengambil sebuah kayu uling panjang dan langsung menghantam dengan keras tubuh Nurul sebanyak 2 kali di bagian punggung kanan serta belakang kepala. Sontak Nurul pun tumbang kehilangan nyawanya di lokasi kejadian dengan luka terbuka di bagian kepalanya. Kemudian Syarif menyeret jasad korban ke kebun dekat dari lokasi pemukulan. Saat berada di kebun, Syarif melihat pakaian korban sedikit terbuka. Dan dalam pikirannya yang bengkok, duda beranak satu tersebut langsung melucuti celananya serta pakaian korban dan ia mulai menggauli jasad korban dengan penuh gairah. Kemudian usai melampiaskan hasratnya, Syarif pun berupaya mengubur jasad korban dalam kondisi tak berbusana ke dalam kubangan lumpur. Tubuh korban juga ditindih dengan semen dan batu agar jasadnya tidak muncul ke permukaan. Setelah selesai melakukan semua aksi kejinya, Syarif pun pulang ke rumah tanpa penyesalan dan dengan perasaan puas karena ia merasa telah membalaskan dendam kepada Bapak Mohan melalui putri kesayangannya yakni Nurul. Di sisi lain, masih di hari yang sama, Ibu Sanie merasa aneh karena sudah 1 jam lebih Nurul tak kunjung pulang ke rumah usai disuruh ke warung untuk membeli telur. Ibu Sanie pun bertanya-tanya kemana Nurul pergi, kok belum balik-balik, nggak seperti biasanya gitu loh. Kalaupun dia mau main atau mampir ke rumah temannya, pasti dia akan pulang dulu ke rumah dan izin pada orang tua. Akhirnya Ibu Sanie pun memberitahu Bapak Mohan tentang Nurul yang belum pulang ke rumah. Lalu Ibu Sanie mulai mencari Nurul karena saat itu ia juga sudah membutuhkan telur untuk dimasak. Awalnya Ibu Sanie pergi ke warung tempat biasa mereka akan berbelanja. Tetapi sang pemilik warung mengatakan bahwa Nurul tidak datang ke warungnya pagi itu. Mendengar itu Ibu Sanie pun menjadi sangat khawatir dan ia segera pulang ke rumah memberitahu sang suami. Kemudian Bapak Mohan dan Ibu Sanie pun mencoba mencari Nurul di lingkungan rumah serta bertanya-tanya kepada warga sekitar apakah melihat Nurul, tetapi Nurul tak kunjung ditemukan dan tak ada yang melihat gadis tersebut pagi itu.
Selama berjam-jam mereka mencari Nurul namun hasilnya nihil. Dengan perasaan cemas dan tak bisa menunggu lama, Bapak Mohan dan Ibu Sania pun memutuskan untuk melaporkan hilangnya putri mereka itu ke Polsek Samboja. Menerima laporan tersebut, tim kepolisian Polsek Samboja segera mendatangi rumah Nurul dan mulai melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap hilangnya gadis tersebut di sekitar desa. Warga juga turut membantu melakukan pencarian terhadap gadis tersebut. Proses pencarian juga diperluas hingga perkebunan warga. Sampai akhirnya keesokan harinya, tepatnya Senin pagi tanggal 21 Februari tahun 2022, korban berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam lumpur setelah warga menemukan sebuah gundukan semen dan batu yang sangat mencurigakan. Sontak warga pun memutuskan untuk memeriksa gundukan tersebut yang ternyata di sana terkubur jasad Nurul Kamalia. Polisi bersama warga pun segera mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan forensik. Nah, sementara pada saat itu parahnya pada proses pencarian terhadap Nurul, pelaku yakni Syarif Arman juga turut serta berpura-pura ikut membantu mencari korban. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, terlihat pelaku Syarif juga ikut mencari dan menemukan korban. Tetapi meskipun begitu, warga menaruh kecurigaan kepada Syarif karena Syarif mencoba mengalihkan pencarian saat warga menemukan gundukan tanah yang terkuburnya jasad korban. Warga curiga karena Syarif yang seakan-akan menghalangi saat mereka hendak memeriksa gundukan tersebut. Polisi juga sudah menerima informasi bahwa Syarif memiliki hutang kepada ayah korban. Sontak saat itu juga Syarif langsung dikonfrontasi dan ia pun akhirnya mengakui perbuatannya yang ia lakukan terhadap korban di TKP. Mendengar itu tentu saja warga yang sangat geram langsung bertindak. Syarif menjadi bulan-bulanan warga di mana ia babak belur ditinju warga. Beruntung polisi yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankannya dan dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari lokasi kejadian, selain pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa kayu balok, cangkul untuk mengubur korban, pakaian, perhiasan korban, pakaian pelaku, serta sejumlah batu yang digunakan pelaku untuk mengubur korban. Kemudian di kantor polisi, Syarif juga mengakui perbuatannya yang telah menggauli dan menghabisi korban karena sakit hati terhadap ayah korban yang telah menjual burung jalak yang ia gadaikan tanpa sepengetahuan dirinya. Sehingga pagi itu ketika melihat korban lewat, muncullah niatnya untuk membalaskan sakit hatinya. Tanpa aba-aba dia langsung menyakiti korban dengan sebuah kayu yang ada di sekitarnya. Lalu setelah menghabisi nyawa korban, ia pun menyeret tubuh korban ke kebun untuk dikubur guna menghilangkan jejak. Tetapi saat berada di kebun itu pakaian korban sedikit terbuka sehingga muncullah hasratnya untuk menggauli jasad korban sebelum dikubur. Syarif pun mengaku ia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Sementara itu setelah dilakukan pemeriksaan forensik, jasad korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Nah, kasus ini tentu saja sangat menghebohkan warga Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Semua orang tentu saja menyayangkan kasus ini terjadi kepada korban Nurul, seorang gadis manis, baik dan pandai mengaji, harus menjadi korban pelaku Syarif. Apalagi terungkapnya fakta bahwa Syarif sering numpang makan di rumah keluarga korban dan beberapa kali korban sendirilah yang akan menyajikan makanan untuknya. Kepergian Nurul juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Seorang putri kesayangan dan kebanggaan keluarga harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Bapak Mohan dan Ibu Sania juga tak menyangka Syarif yang selama ini sering mereka tolong akan mengambil langkah sejauh itu dan di luar nalar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, hanya karena masalah burung peliharaan. So, keluarga tentu saja berharap pelaku Syarif mendapatkan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Akhirnya atas perbuatannya pelaku Syarif dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.